Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nurjana dengan NIM 221080205 dengan mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi. Baik, di sini kita akan membahas tentang metode dan strategi berpikir kreatif. Di dalam metode dan strategi berpikir kreatif ada linear thinking, yaitu berpikir linear. Berpikir linear itu apa sih? Berpikir linear ada proses biner dengan hanya dua set jawaban, yaitu benar atau salah. Proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban iya atau tidak dari pertimbangan. Proses ini sederhana, cepat, berurusan, dan terorganisasi, sehingga menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Di dalam linear thinking ada 3 grup. Yang pertama ada grup A. Grup A ini ada 6 isi. Yang pertama ada philosophies, yang kedua ada slice and dice, yang ketiga ada cherry split, yang keempat ada think bubbles, yang kelima ada bubbles, yang keenam ada scamper. Selanjutnya di grup B itu ada 7. Yang pertama tag of war, yang kedua ada idea box, yang ketiga ada idea grid, yang keempat ada lotus blossom, yang kelima ada planet, yang keenam ada The Great Trans-Pacific Airline and Stone Door Company, yang ketujuh ada Future Fruit. Selanjutnya ada grup C. Grup C ini isinya ada 5. Yang pertama ada Pretending, yang kedua ada Hall of Fame, yang ketiga ada Circle of Opportunity, yang keempat ada Ideatoms, yang kelima ada Clever Travel. Baik, dari linear thinking ini kita akan membahas yang pertama dari grup A. Tadi kan udah disebutin ya, ada 6. Jadi yang sekarang kita kupas satu-satu. Yang pertama ada philosophers, yaitu berpikir berkebalikan, mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Contohnya, jika biasanya itu produk dibuat lebih kompleks, coba buat yang lebih sederhana. Contoh yang lainnya itu ada toko offline dianggap lebih penting. Bagaimana jika hanya berbasis online saja, tidak ada offline? Bisa saja kan? Terus ada juga kursi yang biasanya memiliki 4 kaki. Bagaimana jika hanya memiliki 3 kaki saja? Itu kan tetap ada aja sekarang. Selanjutnya, yang kedua ada slice and dice, dibagi atau fokus beberapa potongan. Teknik ini memecahkan masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkannya lebih lanjut. Di sini itu, slice and dice digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya, memecahkan strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audience, media, dan pesan. Pemecahan fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah, menganalisis komponen pengalaman pelanggan dari masuk toko hingga pembayaran. Ada juga memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Yang ketiga ada cherry split, teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Cherry split ini digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Contohnya, memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Ada juga yang keempat, think bubbles. Think bubble ini teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Setiap gelembung ini berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Think bubble ini biasanya digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Yang kelima ada scamper. Scamper ini yaitu metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir: substitutive, combine, adapt, modify, path to another use, eliminate, and reverse. Yang pertama itu kan tadi ada substitute atau gantikan. Apa yang bisa diganti dalam ide atau produk tersebut? Tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada substitute, atau gantikan.
apa yang bisa diganti dalam ide atau produk tersebut. Contohnya, menggunakan bahan yang ramah lingkungan dalam produksi kemasan. Terus yang kedua ada combine atau menggabungkan. Bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru? Contohnya itu menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dengan fotografi yang canggih. Yang ketiga ada adapt atau menyesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Contohnya, mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Yang keempat itu ada modify atau ubah. Apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif? Yang keempat ada modify atau ubah. Apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif? Contohnya itu dengan mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis. Yang kelima ada path to another use. Gunakan untuk tujuan lain. Bagaimana ide ini itu bisa digunakan di bidang lain? Contohnya, dengan menggunakan kemasan bekas sebagai pot tanaman, itu kan bisa dibuat menjadi desain yang lain. Selanjutnya yang keenam ada eliminate atau hilangkan. Apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep? Contohnya itu dengan menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Yang ketujuh ada reverse atau balikan. Apa yang terjadi jika kita membalikkan atau mengembalikan prosesnya, membalik prosesnya? Contohnya dengan mengembangkan konsep pembayaran terbalik. Jadi bayar setelah memakai, bukan sebelum memakai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan dari saya. Saya Vina Nurjana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.